secara sektoral begitu, apakah kita masih bisa mengharapkan sektor-sektor perbankan yang juga sebagian besar ini sudah melakukan rilis laporan kinerja? Baik, sebenarnya kalau kita mencermati secara, sektoral ya, ada beberapa yang, cukup menarik, kita perhatikan untuk strategi jangka menengah dan investasi begitu ya. Karena kita mencermati di akhir tahun kan kita mengharapkan seperti suku bunga turun begitu ya. Pasti ada beberapa yang sensitif terhadap itu dan akan cukup untungkan juga. Seperti, sektor properti, sektor telekomunikasi, kemudian sektor perbankan juga begitu. Karena perbankan ini saya lihat, mereka habis membagikan dividen ya, kemudian mereka juga sudah merilis laporan keuangan di kuartal 1, beberapa ada yang beat ini ya dari rata-rata industri untuk penyaluran kredit mereka. Jadi saya rasa mereka masih akan cukup ekspansif di tahun ini, jadi kita bisa memperhatikan mereka selama valuasinya masih murah, masih bisa menarik untuk dicicil. Baik, lalu bagaimana untuk sektor lainnya yang mungkin masih menarik untuk investor seperti komoditas begitu, di mana juga kita tahu emas ini kan kenaikannya cukup signifikan begitu. Apakah kita masih bisa mengharapkan sektor emas? Baik, sektor emas sendiri memang cukup menarik ya, bahwa kita juga mencermati per laporan kuartal 1 ini ya, seperti Antam, BRMS itu labanya naik cukup signifikan, apalagi Antam kalau tidak salah ini kuartal 1 itu naik secara kuartalannya 1000% untuk labanya ya. Jadi kita mencermati bahwa labanya itu mendapat dampak yang optimal atau dampak yang positif dari kenaikan harga emas. Bahkan di kuartal 1 ini kan kita melihat bahwa harga emas acuan dunia sempat tembus rekor secara intraday itu di 3.500 US dollar per troy ounce gitu. Jadi saya rasa uh, kita masih bisa ride the wave dari sentimen ini begitu ya. Walaupun beberapa akhir ini ada kontraksi begitu, tapi saya rasa itu hanya kontraksi jangka pendek saja. Bahkan untuk beberapa institusi global seperti Goldman Sachs, kemudian juga UBS itu kan menaikkan target mereka untuk akhir tahun ya dari prospek emas sendiri. Bahkan kalau misalnya masih banyak ketidakpastian di pasar, harga emas itu bisa mencapai 4.000 US dollar per troy ounce begitu. Jadi prospek emas dalam jangka panjang ini masih menarik. Baik mau kita investasi di fisiknya maupun di sahamnya itu sebenarnya masih cukup oke ya. Tapi untuk di sahamnya kita yang perlu perhatikan adalah sifatnya yang cyclical begitu. Jadi kalau misalnya ini sudah naik signifikan begitu ya, maka kita harus pahami ada resiko taking profit juga begitu. Jadi ya kita harus lebih kuat begitu dalam toleransi kita menghadapi fluktuasi harga sahamnya begitu. Baik, artinya ke depannya fluktuasi ini masih akan kita lihat, apalagi kalau melihat harga emas dalam 3 hari terakhir ini kan sebenarnya secara global justru terdepresiasi begitu. Tapi untuk harga sahamnya sendiri masih ada potensi untuk menguat. Saya rasa masih ada ya, karena kita mencermati untuk sentimen harga emas sendiri masih akan ada peluang kenaikan, walaupun ini ada kontraksi saya rasa hanya sementara saja. Dan kemudian untuk emas itu mungkin yang perlu kita antisipasi kalau secara fundamentalnya ya, ada di tarif royalti. Nah itu tarif royalti itu pasti juga akan berdampak begitu, karena kan baru diumumkan atau diresmikan ya 26 April lalu begitu. Jadi di kuartal kedua ini ada potensi nanti labanya bisa terdepresiasi begitu ya, karena ada tarif royalti tersebut, karena kenaikannya cukup signifikan ya. Mengingat harga emas itu kan di atas 3.000 US dollar per troy ounce, maka kita dikenakan itu 16% dari yang sebelumnya itu hanya 10%. Ada kenaikan yang cukup signifikan di situ, pasti akan menekan dari beban perusahaan. Tetapi kalau misalnya emas naik lagi, maka itu juga setidaknya bisa meredam dari beban yang dikeluarkan lebih banyak. Baik, lalu bagaimana untuk sektor batu bara? Apalagi kita juga masih menunggu seperti apa rilis kinerja kuartal 1 emiten-emiten batu bara ini. Saya rasa untuk emiten batu bara, saya masih wait and see ya untuk kinerjanya bagaimana, karena sebenarnya di kuartal 1 ini kita mengalami harga batu bara itu yang terdepresiasi cukup signifikan. Bahkan sempat harganya itu menembus level terendah dalam 4 tahun di sekitar 93 US dollar per ton. Jadi saya rasa mungkin batu bara ini akan lebih banyak menggunakan volume begitu ya untuk mencapai target dari penjualan begitu. Jadi saya lebih melihat pada beberapa emiten yang mereka itu bisnisnya penunjang batubara dibandingkan batubara itu sendiri begitu. Nah, untuk emiten batubara mungkin story-nya lebih kepada dividen investing ya. Jadi beberapa yang belum membagikan dividen ini mungkin kita bisa watch begitu ya, karena secara historis mereka itu kan kalau membagikan dividen cukup besar begitu nilainya. Jadi kita bisa menantikan itu. Tapi
tetap dipahami juga bahwa kalau beli jangan dekat-dekat dengan masa pembagian dividen karena takutnya malah kita nanti kena jebakan gitu. Baik, lalu bagaimana untuk komoditas lainnya? Adakah yang harus kita perhatikan selain emas dan batu bara? Mungkin komoditas lainnya ya, kita masih mencermati seperti komoditas di sawit juga ya, karena kan seperti sawit itu kan harganya sedang turun begitu ya, dan mungkin sudah lagged juga dalam beberapa tahun ini ya, mungkin kita bisa eh, mencermati begitu ya, karena valuasi juga murah kalau misalnya kita ingin mencermati yang belum gerak begitu ya, sehingga untuk akumulasi mungkin kita bisa watch ke situ, dan mungkin beberapa emiten lain ya, karena kita harapkan ketika ada pemulihan ekonomi itu kan industri akan bergerak begitu ya. Industri itu kan digerakkan juga beberapa komoditas metal lain seperti ada tembaga, kemudian nikel juga, ya kita juga bisa mencermati itu. Walaupun di sisi lain kita juga masih mencermati ada sisi resiko dari royalti ya. Tapi meski begitu kita juga bisa mencermatinya untuk beberapa emiten yang kalau ada flow masuk begitu ya, nanti ketika ada suku bunga mereka juga, suku bunga turun ya pasti mereka akan mendapatkan gairah juga begitu.